Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aziza Miratil Hayati SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada jurusan Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2022 di unit kerja saya di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada topik materi pencemaran udara kelas 7C. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar kalian semua hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang waktunya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebagai pelajar yang mencintai dan berjiwa nasionalisme terhadap negara. Yuk, silakan semua berdiri. Semua berdiri, sikap tegak, tangan di sini, tangan di dada. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah siap? Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tegak, gerak. Silakan peserta didik duduk kembali. Oke, saatnya kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dipersilakan kepada Sabila untuk memimpin teman-teman
Teman-teman, silahkan kalian berdiri. Silahkan Sabila. Sabila, dari aba-aba, baru 1, 2, 3, baru mereka mulai 3, 2, 1, baru mereka mulai paham. Oke, sudah siap anak-anak? Siap. Oke, kita mulai, silahkan. Silakan Sabila. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih semuanya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali Sabila, teman-teman, anak-anak silakan duduk kembali. Silakan fokus kembali ke layarnya. Kita sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Kemudian kita siapkan pembelajaran hari ini. Pertama, silahkan kalian jaga kebersihan area tempat duduk dengan cara cek hacinya, cek lokernya, cek bawah meja agar kebersihannya terjaga. Jika ada sampah silahkan buang dulu. Siapkan alat tulisan buku pelajaran. Semua sudah bawa buku pelajaran? Coba silahkan angkat buku pelajarannya. Oke, sudah, silakan letakkan kembali ke atas meja. Saatnya kita menerima pengetahuan baru. Semangat semuanya? Semangat. Kita tepuk semangat, tepuk semangat. Kembali ke peraturan kelas. Di kelas kita yuk baca sama-sama. Di kelas saya Etika belajar yang baik dan saling mendukung sambil belajar bersama. sepakat. Sepakat. Kita lanjutkan absensi siswa dulu. Ustazah akan memanggil kalian yang disebutkan namanya harap angkatkan tangannya dan bilang hadir, oke? Sip. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kaisa. Oke, silahkan duduk kembali. Askia. Hadir. Oke, silahkan duduk. Kaira. Hadir. Sabila. Hadir. Nah, silakan lihat layarnya. Materi sebelumnya kita belajar apa? Ekosistem. Oke, kita sudah belajar ekosistem. Kemarin kita bikin produk berupa miniatur diorama Ekosistem. Oke, kita sudah mempelajari hal itu. Nah, sekarang yuk kita lihat lagi ke layar. Duduk semuanya lengkap. Dapatkah kamu atau kalian menyebutkan faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan suatu ekosistem? Silakan Arini. Sampah plastik. Oke, sampah plastik bisa. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Limbah pabrik. Limbah pabrik, betul. Siapa lagi? Oke, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Saya Oke, silakan kelas. pembukaan lahan melalui pengundulan hutan. Oke, satu orang lagi deh, siapa yang bisa? Asap. Siapa namanya? Ini Oke, dari menyebut asap. Tepuk tangan buat mereka semua. Nah, tadi teman-temannya sudah menyebutkan beberapa hal. Dari sini kita akan masuk ke slide berikutnya berupa motivasi. Dari sekian yang disebutkan ada sampah plastik, ada limbah pabrik, pembukaan lahan,
penggundulan hutan dan asap, kita akan ngambil salah satunya yaitu asap. Pada slide ini berdasarkan faktor yang sudah kalian sebutkan, contohnya tadi asap, dapatkah kalian menyebutkan akar penyebab permasalahannya? Yuk, siapa yang bisa? Oke, silakan Priyanka. Menurut Priyanka, pembakaran sampah. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya. Oke, Menurut Halid, silakan. asap pabrik. Pembakaran sampah. Oke, siapa lagi yang bisa? Menurut Keisha, kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih Keisha. Siapa lagi yang bisa? Menurut Kaira, asap berasal dari kendaraan bermotor. Oke, tepuk tangan buat mereka semua. Oke anak-anak, silahkan perhatikan layar di depan di belakang saja. Kita hari ini belajar apa? Pencemaran udara. Oke, kita belajar pencemaran udara pada mata pelajaran nyambung nih antara tadi kita ada bahas asap asalnya dari mana ke materi kita berupa pencemaran udara. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, kalian diharapkan untuk menampilkan perilaku beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, gotong royong dalam berinteraksi terhadap lingkungan. Kemudian kalian juga diminta untuk menentukan faktor penyebab pencemaran udara, menentukan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, menganalisis supaya mencegah dan mengatasi pencemaran udara terhadap lingkungan, dan kalian di akhir akan membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran udara di lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajaran, di sana bisa kalian baca di slide. Penilaiannya berupa yang pertama untuk asesmen individu, kita akan melaksanakan tes berupa media apa anak-anak? Quizzes. Habis itu nanti kalian pretest, post-test pakai quizzes. Kalian akan dinilai saat presentasi dan penyajian LKPD, kemudian dinilai produk dari gagasan penyelesaian masalah yang sudah kalian rancang, dan nanti akan ada penilaian sikap untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, waktunya retest. Dipersilakan kalian untuk mempersiapkan smartphone-nya. Kita buka classroom-nya. Di sana ada link untuk mengakses quizzes. Silakan dari sekarang. Dipersilakan kalian untuk mempersiapkan smartphone-nya. Kita buka classroom-nya. Di sana ada link untuk mengakses quizzes. Silakan dari sekarang. Oke, sekarang kalian lihat di layar, Ustazah sudah menampilkan classroom. Dengan ini ada kode classroomnya. Jika masih ada yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu ke classroom. Jika sudah, di sana Ustazah sudah ada memberikan link untuk kalian mengakses pretest dan juga post-test. Jika ada yang mengalami kesulitan dalam hal akses sinyal, bisa menggunakan Wi-Fi yang sudah disediakan di sekolah. Silakan join my quiz menggunakan kode seperti ini. Yuk, Ustazah tunggu. Ada kesulitan? Tidak, sedang berproses join. Oke. Yang lain bisa? Bisa. Intan yang peringkat pertama. Tepuk tangan buat Intan, silakan. Selamat Intan, silakan duduk kembali.
Oke semuanya, lihat di layar. Pada pembelajaran hari kita menggunakan problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Lihat di layar, Ustazah sudah menampilkan 4 gambar dengan kasus berbeda. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Dapatkah asap kendaraan mempengaruhi penurunan kualitas udara? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Apakah kebakaran hutan dapat menyebabkan pencemaran udara? Bagus. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Silakan Indah. Bagaimana aroma sedap pada pohon karet dapat mencemari udara? Bisa. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Apa saja faktor yang mempengaruhi penyebab pencemaran udara di Kalimantan Selatan? Betul sekali. Tepuk tangan buat kawan. Nah, siapakah yang bisa melengkapi pernyataan dari Wawan? Tepat sekali. Saya akan tepuk tangan buat Wawan. Tepat sekali. Saya akan tepuk tangan buat Wawan. Rumusan masalah kita dapat 2 sudah. Sekarang kita merumuskan hipotesisnya. Siapa yang bisa merumuskan hipotesis? Saya. Oke, silakan Sabila. Faktor yang mempengaruhi pencemaran udara di Kalimantan Selatan adalah kebakaran. Tapi sedikit lagi ada yang kurang. Siapa yang kira-kira bisa melengkapi rumusan hipotesisnya? Saya. Oke, silakan Intan. Menurut saya, dampak dari pencemaran udara di Kalimantan Selatan adalah dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Good, excellent. Tepuk tangan buat Intan. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik. Ustazah sudah menyiapkan kelompok. Silahkan lihat ke layar. Oke, silakan selesai kelompoknya. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan dulu untuk mengambil LKPD-nya. Silakan kelompok perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. LKPD ada juga di share sudah di Classroom. Oke. Silakan tulis identitas kelompok. Tolong kasih nama kelompok kalian biar untuk nanti kalian persiapkan yel-yel ya. Oke. Boleh bantu, boleh yel-yel siapkan. Dari sekarang ada yang menyiapkan identitasnya, ada yang menyiapkan presentasinya. Dan tulis nama di samping nama kelompoknya, nama kelompok kalian apa? Dari sini ada kesulitan? Silakan kalian. Ini ada indikatornya dan tujuan pembelajaran. Kemudian orientasi masalahnya bisa kalian baca lagi. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, kalian tuliskan rumusan masalah yang tadi. Kemudian tugas kalian adalah silakan buka Classroom-nya, kita buka modul ajarnya, gunakan sebanyak-banyaknya sumber belajar untuk menambah referensi. Akses modul bisa dilakukan di Classroom. Dengan slogan kita apa anak-anak? Membaca, Menyebarkan ilmu.
Kita masuk ke tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD? PPT yang buat kami di Canva atau buka Canva-nya kan? Bisa juga. Buka Canva-nya gitu. Buka Canva sama hasilnya. Oke, anak-anak, kita masuk ke tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan upaya penyelesaian masalah pencemaran udara, topik kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor. Satu penyebab pencemaran udara, yaitu kendaraan bermotor. Efek dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna merupakan hal yang menghasilkan gas berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara. Silakan yang mau bertanya. Untuk kelompok 1, saya ingin bertanya, apa upaya yang kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran udara asap kendaraan bermotor? Silakan. Berdayakan jalan untuk dan bersepeda. Oke, bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Kelompok 3, gunung aktif. Cakep. Perkenalkan, kami dari kelompok aktif Cakep. Dan kami akan menjadi dan kami akan mengakhiri presentasi kami yang sudah kami. yang sudah kami sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici sebagai moderator. Saya Intan sebagai pembicara 1, saya Amin Zahra sebagai pembicara 2. Saya Fazil Abdul Pratama sebagai operator. Kami ingin mempresentasikan hasil poster kami tentang upaya solusi pencemaran udara. Topik yang kami angkat adalah solusi untuk pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik karet. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Bisa kalian deskripsikan aroma asap pabrik karet itu? Silakan. Aromanya tak sedap sehingga dapat mengganggu pemukiman warga. Dengan aroma yang berbau seperti apa? Seperti karet. Bau busuk atau bau bagaimana? Oke, bisa diterima siapa? Bisa. Saya ingin bertanya, apa keuntungan menggunakan asap cair? Oke, silakan. Keuntungan menggunakan asap cair adalah bau yang dihasilkan oleh produksi pabrik karet tidak sebau jika tidak menggunakan asap cair, sehingga mengurangi polusi yang dihasilkan. Oke, bisa diterima? Tepuk tangan buat kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Topik tugas kami adalah mencari solusi cara menangani kabut asap. Anggota kelompok kami pertama adalah Ashraf Afian Nugroho, kedua Frian Putri Finar, 3 Muhammad Rafa Abulian Pratama, dan saya sendiri Ashraf Nazif. Kelompok 3 kami ingin bertanya, apa saja yang mengakibatkan pencemaran udara? Banyaknya orang menggunakan kendaraan pribadi. Oke, banyak kendaraan pribadi. Bisa diterima? Bisa. Oke, lanjut. Ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya lagi? Ada berapa macam solusi yang kelompok kalian sebutkan? Silakan sebutkan poinnya. Yang pertama, batasi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, gunakan masker. Yang ketiga, berbanyak asupan air putih. Yang keempat, cuci bahan makanan.
Nonton bola di Qatar. Oke. Cari tempat duduk harus yang nyaman. Oke. Kami dari kelompok pintar, semangat dan penuh percaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan sebuah pantun untuk perkenalkan dari kelompok. Oke, silakan. Buah mangga, buah semangka. Cakep. Pada akhirnya dimakan dua. Cakep. Perkenalkanlah kami yang lucu dan ceria. Masih. Dari kelompok 4 jenius tentu saja. Oke, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Jenius. Nama anggota kelompok kami adalah saya Setia sebagai moderator, Saya Sabila sebagai pembicara 1, saya Ikhlas sebagai pembicara 2. saya Latenda sebagai pelapor. Oke, kami ingin mempresentasikan tentang solusi dalam menanggulangi kebakaran hutan. Oke. Silakan dipresentasikan. Silakan. Topik tugas kami adalah mencari tahu solusi dalam menanggulangi kebakaran hutan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kami ingin bertanya, apa yang kita lakukan untuk mencegah kelestarian hutan? Untuk menjaga kelestarian hutan adalah ada dengan berbagai macam cara seperti tidak menebang pohon secara sembarangan dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan karena akan mengakibatkan kebakaran hutan, serta mematikan api unggun jika kalian sedang berkemah di dalam hutan. Oke, tepuk tangan dulu buat Sabila. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Keempat, kami ingin bertanya, apa akibat pencemaran udara dari topik yang kalian bahas? Oh, masih di kelompok yang sama sebentar, kelompok 2. Silakan hari ini. Akibat dari pencemaran udara tentang kebakaran hutan adalah itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan karena kabut asap yang sangat tebal dan bisa menyebabkan penyakit asma, ispa, hingga gangguan seperti kanker paru-paru. Ya, betul sekali. Oke, tepuk tangan lagi buat Sabila. Kelompok 1. Apa yang terjadi jika hutan gundul akibat kebakaran hutan? Akibat yang terjadi adalah hewan yang kehilangan tempat tinggalnya serta udara yang tidak dapat disaring karena pohon adalah sebagai penyaring oksigen. Betul sekali. Tepuk tangan lagi buat Sabila. Kelompok 3, silakan. Kami dari makhluk hidup apa saja yang mendapat kerugian saat terjadinya kebakaran hutan? Makhluk hidup yang mendapat kerugian saat terjadinya kebakaran hutan adalah seperti Kalimantan memiliki hewan yang bernama bekantan. Ya. Ketika kebakaran hutan, bekantan bisa saja kehilangan tempat tinggalnya, ataupun seperti harimau dan juga kera atau hewan apapun yang hidup di hutan, burung juga. Ya. Juga berdampak kepada kita sebagai. Dan juga berdampak kepada kita sebagai manusia. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat presentasi kelompok 4. Bisa moderator dikembalikan? Sebelum menutup presentasi dari kami ingin menyampaikan pantun penutup. Oke, silakan. Indahnya cinta ketika bersemi, penuh rasa rindu dan kesetiaan. Sudah di penghujung presentasi kami. Semoga berguna untuk teman-teman. Makan ikan, minum es lasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini akan sedikit kasih tanggapan. Pertama, untuk kelompok 1 mengangkat topik yang berbeda. Apa tadi topiknya?
asap kendaraan bermotor. dan motor. Nah, tadi disebutkan bahwa ada ajakan untuk menggunakan transportasi umum, bagus. Tapi sedikit tambahan, meskipun kita tidak menggunakan transportasi umum, bisa kita gunakan trik dengan kendaraan pribadi menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Contohnya apa? Bahan bakar yang biasa kita beli di Pertamina, BBM, seperti bensin, bensin, pertalite, pertamax. Dari ketiga itu yang paling bagus adalah pertamax. Itu berarti lebih ramah lingkungan. Contohnya, ada juga kalau pembuatan tentang pabrik karet. Solusinya adalah menggunakan asap cair. Betul sekali, itu untuk mengurangi polusi udara. Kelompok tiga ada tentang apa? Asap kabut asap. Oke, kabut asap. Solusinya dengan menggunakan masker. Bisa. Kelompok keempat tentang kebakaran hutan. Solusinya adalah dengan menjaga kelestarian alam. Oke, dan hutan supaya tidak terbakar. Nah, di tahap berikutnya Ustazah akan menyampaikan nih mitos dan fakta seputar kualitas udara. Pernyataan berikut ini tolong perhatikan. Manakah waktu yang paling baik untuk menghirup udara? Pagi. Ternyata jawabannya adalah pagi hari adalah waktu paling buruk untuk menghirup udara. Berarti itu mitos atau fakta pernyataannya? Mitos. Jadi pagi hari itu masih banyak kabut, itu masih belum baik untuk waktu kalian menghirup udara. Tapi agak sedikit ketika matahari sudah semakin bersinar terang, sudah mulai menusuk, jam 10 pagi sudah mulai bagus. Jadi bukan berarti jam 5 subuh itu bagus untuk menghirup udara, tidak. Justru itu malah akan memberikan dampak negatif bagi kalian. Karena faktanya lapisan terkena atmosfer dan kondisi iklim lainnya juga mempengaruhi buruknya cuaca udara, kualitas udara saat di pagi hari. Metafora dan analogi. Oke, silahkan dilihat gambar di sini. Ingatkah kalian pada slogan dunia untuk Pulau Kalimantan kita? Siapa yang bisa mengingat? Ya Kendra. Hutan di Kalimantan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Oke, bisa? Benar teman-teman? Silakan beri tepuk tangan buat Ya Kendra. Nah, dari slogan itu hutan katanya sebagai paru-paru dunia. Amati ini, berbentuk paru-paru dunia contohnya. Nah, bagaimanakah kondisi hutan kita saat ini? Siapa yang bisa menjawab? Fazil, silakan. Kondisi hutan Kalimantan saat ini adalah hutannya bolong-bolong karena banyak dilakukan kebakaran hutan dan pembukaan lahan. Oke, tepuk tangan lagi untuk Fazil. Slogan untuk Kalimantan sebagai paru-paru dunia sekarang berubah menjadi paru-paru dunia di Kalimantan menjadi paru-paru bengek, paru-paru basah. Kenapa? Karena dia bolong. Untuk itu, alangkah baiknya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yuk, mari kita kembali mengingat pelajaran kita. Faktor penyebabnya apa saja yang telah kita pelajari terkait materi ini? Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, apalagi kebakaran hutan, kabut asap, pintar. Dampaknya mengakibatkan penyakit apa tadi? Ispa, sesak napas dan asma serta kanker. Solusinya adalah menjaga kelestarian dengan cara sosialisasi dan pintar. Tepuk tangan buat kalian semua. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Sabila. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah faktor yang mempengaruhi pencemaran udara di Kalimantan Selatan adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gas yang terbuang dari kendaraan bermotor, dan aroma tidak sedap dari pabrik karet. Dampak yang terjadi akibat pencemaran udara di Kalimantan Selatan adalah
menghambat aktivitas masyarakat, dan memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Upaya untuk mencegah pencemaran udara di Kalimantan Selatan yaitu dengan menghemat energi, menggunakan transportasi umum, dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, serta melaksanakan reboisasi. Tepuk tangan yang saya. Oke, slide berikutnya adalah slide yang kita tunggu-tunggu. Kita pemilihan siswa perawadan hari ini. Yuk sama-sama kita pilih secara jujur kegiatan pembelajaran hari ini secara objektif tanpa ada subjektifan. Siapakah siswa paling cerdas hari ini? Benar? Benar? Yakin? Sabina? Silakan Sabina maju ke depan. Kemudian satu orang lagi saja akan memilih siapakah siswa yang paling aktif pada pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Siapa yang paling aktif? Ada? Siapa namanya? Ashrafah. Dimulai, jawab yang jujur dan tidak ada yang mencit. Oke, Ashrafah sudah masuk, Dani sudah, ayo silakan. Bagaimanakah pendapat kalian pembelajaran hari ini? Menambah wawasan, apa lagi? Inspiratif, apa lagi? Pintar. Oke, bisa menambah wawasan, Membuat kita semakin kreatif. membuat semakin kreatif. Satu lagi yang paling penting apa? Cerdas. Terhadap alam kita, Peduli. peduli terhadap alam. Dan kalian bisa menerapkan apa yang sudah kalian tahu untuk menjaga kelestarian alam. Oke, pembelajaran kita telah berakhir. Silakan lihat di depan papan tulis. Dari keseluruhan pembelajaran hari ini bisa kita petik kutipan dari Al-Quran. Makhluk hidup yang dapat Memberikan kontribusi dalam kehidupan. materi selanjutnya ada apa? Pencemaran air. Silahkan kalian pelajari topik ini untuk materi selanjutnya. Ketua kelas Rafa untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Ustazah Hiri, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.